ini akan menjelaskan sedikit tentang manajemen pembiayaan bank syariah. Dan sebelum menuju ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Ya, ini yang pertama saya sendiri, Abdul Fahmi, yang kedua ada Anita Meja Putri, yang ketiga Putri, dan yang keempat Deni Widiawati. Nah, yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Weni Widiawati. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yang mana pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik, akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu manajemen pembiayaan syariah yang baik sehingga penyaluran dan atau dalam hal ini pembiayaan kepada nasabah bisa efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari perusahaan maupun syariat Islam itu sendiri. Yang kedua ada pengertian. Secara etimologi, manajemen berarti seni, melaksanakan dan mengatur. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan kepada satu pihak bank kepada pihak bank yang lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan adalah suatu produk yang diberikan atau ditawarkan oleh bank kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan guna menunjang kegiatan perekonomian atau kebutuhan mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mana syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jadi pengertian keseluruhan adalah manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrol sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun investasi yang telah direncanakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada Mbak Anissa Meja. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen pembiayaan bank syariah. Yang pertama, pemilik. Sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. Yang kedua, pegawai. Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat sebagai pemilik dana mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil. Yang keempat, pemerintah. Pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara. Di samping itu akan diperoleh pajak. Yang kelima, bank. Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dalam meluaskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya. Selanjutnya, fungsi manajemen pembiayaan bank syariah. Yang pertama, meningkatkan daya guna uang. Yang kedua, meningkatkan daya guna barang. Yang ketiga, meningkatkan peredaran uang. Yang keempat, menimbulkan kegairahan berusaha. Yang kelima, stabilitas ekonomi. Yang keenam, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang terakhir, sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Titi. Baik, selanjutnya jenis-jenis pembiayaan bank syariah. Jenis pembiayaan bank syariah itu ada 3. Yang pertama, pembiayaan modal kerja syariah. Yang kedua, pembiayaan investasi syariah. Yang ketiga, pembiayaan konsumtif syariah. Pembiayaan modal kerja syariah pada dasarnya adalah pembiayaan kerja dalam jangka periode yang panjang untuk pengusaha yang memerlukan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip syariah. Modal kerja ini biasanya diperlukan untuk kebutuhan membayar biaya produksi, membeli material untuk bahan baku, perdagangan barang dan jasa, serta pengerjaan proyek. Fasilitas pembiayaan syariah ini diberikan
untuk semua usaha yang dinilai memiliki prospek juga tidak melanggar syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, pembiayaan investasi syariah. Pembiayaan investasi syariah adalah suatu pembiayaan dengan periode jangka pendek atau panjang untuk melakukan pembelian barang-barang modal yang dibutuhkan dalam pendirian proyek usaha baru, ekspansi, relokasi proyek yang sudah ada, dan rehabilitasi atau penggantian mesin-mesin pabrik. Akad yang digunakan biasanya diterapkan dalam jenis pembiayaan investasi syariah adalah akad murabahah dan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Kemudian yang ketiga, pembiayaan konsumtif syariah adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah dengan tujuan di luar usaha yang bersifat perorangan. Berbeda dengan pembiayaan syariah untuk modal kerja yang bersifat produktif, pembiayaan konsumtif diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Jenis akad yang sering digunakan dalam produksi pembiayaan konsumtif syariah ada dua. Yang pertama itu akad murabahah dan yang kedua akad ijarah. Kemudian selanjutnya penentuan kebijakan pembiayaan di bank syariah. Yang pertama, surat permohonan pembiayaan. Dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Di samping itu, surat di atas dilempiri dengan dokumen pendukung, antara lain identitas pemohon, legalitas akta pendirian atau perubahan, surat keputusan menteri, perizinan-perizinan, bukti kepemilikan agunan jika diperlukan. Kemudian proses evaluasi. Dalam penilaian suatu permohonan, bank syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang baik. Yang terakhir, langkah pengamanan yang dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah. Langkah yang dilakukan itu ada dua. Yang pertama, sebelum realisasi pembiayaan. Dalam tahap ini, bank melakukan penutupan asuransi dan atau pengikatan agunan jika diperlukan. Setelah ini selesai, baru pembiayaan itu bisa dicairkan. Yang kedua, setelah realisasi pembiayaan, dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan kepada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan atau persetujuan bank, dan jangan sampai bocor, dalam arti lari ke hal-hal di luar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembinaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah. Cukup dari presentasi materi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Itu tadi merupakan presentasi dari kelompok pertama. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami maaf yang sebesar-besarnya. Yang demikian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sudah kan? Udah kok ini? Udah.